Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramoko Al-Fakir dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Ini ada berita yang punya perspektif agak lain ya, tentang baru disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Terutama ini perspektif dari WALHI ya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Ini saya bacakan dari, maksud saya bacakan supaya nggak salah ya, dari ini Liputan 6 ya, baru pada tanggal 6 Oktober jam 12, baru sejam yang lalu ya, baru disahkan. WALHI minta Undang-Undang Cipta Kerja dibatalkan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI menyatakan mosi tidak percaya kepada Presiden, kepada Dewan Perwakilan Rakyat DPD RI. DPD itu Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yang mengesahkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pada Senin 5 Oktober 2020 kemarin. Dalam rapat paripurna DPR RI, WALHI juga meminta untuk membatalkan kembali rancangan undang-undang tersebut ya. Direktur Eksekutif Nasional WALHI Nur Hidayati bilang masifnya gelombang penolakan rakyat selama proses pembahasan RUU Cipta Kerja seharusnya membuat Presiden, DPR hingga DPD itu membatalkan proses pembahasan, bukan malah bersepakat dan mengesahkan rancangan undang-undang itu menjadi undang-undang ya kan. Pengesahan dilakukan secara senyap dan tergesa-gesa menjadi puncak pengkhianatan istana. Puncak pengkhianatan istana. Tapi di press release sebelumnya yang juga dikeluarkan oleh Nur Hidayati, itu istilahnya bukan puncak pengkhianatan istana, tapi puncak pengkhianatan negara terhadap hak buruh, hak petani, hak masyarakat adat dan lain-lain. Itu statement tertulis yang saya baca. Tapi di sini dia bikin keterangan tertulis lagi tuh hari Selasa, berarti yang kedua kan. Pengesahan dilakukan secara senyap dan tergesa-gesa menjadi puncak pengkhianatan istana dan parlemen terhadap kepentingan rakyat, kata Nur dalam keterangan tertulisnya hari Selasa. Berarti hari sekarang ini 6 Oktober 2020. Menurut Nur Hidayati, suara penolakan dari berbagai elemen masyarakat seperti organisasi buruh, petani, nelayan, akademisi, pegiat lingkungan hingga organisasi keagamaan tidak menghambat mereka melanjutkan persekongkolan jahat ya, melahirkan produk hukum yang akan melanggengkan ketimpangan dan laju kerusakan lingkungan hidup. Jadi WALHI melihat dampaknya terhadap lingkungan hidup karena Undang-Undang Tenaga Kerja yang diciptakan itu, yang disahkan itu adalah ada satu pasal tidak perlu lagi izin lingkungan ketika kita melakukan investasi perusahaan itu. Jadi itu yang disebut dia melanggengkan ketimpangan dan laju kerusakan lingkungan hidupnya. Ia mengatakan pengesahan undang-undang RUU yang ada pada draft awal disebut dengan nama RUU Cipta Lapangan Kerja, Cilaka. Cilaka ini singkatan khas dari WALHI. Di pers kemarin juga disebut Cilaka. Menjadi cermin kemunduran demokrasi yang akan membawa rakyat dan lingkungan hidup pada keadaan cilaka sesungguhnya. Itu bahasa cilaka itu dia singkat Cipta Lapangan Kerja. Pengesahan undang-undang Omnibus Law, omnis itu bahasa Latin artinya banyak ya. Jadi ini undang-undang yang sektor melibatkan banyak sektor, karena termasuk gak hanya tenaga kerja tapi juga melibatkan perpajakan dan investasi kan. Undang-undang ini Omnibus Law itu RUU. Pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja merupakan puncak pengkhianatan negara terhadap hak buruh, petani, masyarakat adat, perempuan dan lingkungan hidup serta generasi mendatang. Pilihan mengesahkan RUU yang tidak mencerminkan kebutuhan rakyat dan lingkungan hidup merupakan tindakan
inkonstitusional. Ini press release yang kemarin ya, yang kemarin saya baca. Ini press release yang asli tanggal 5 Oktober ya. Dikutip lagi oleh Liputan 6 untuk dimuat di hari ini. Hal itulah yang membuat Walhi, hari ini itu maksudnya hari Selasa, rupanya redaksi siapa itu, Liputan 6 merasa perlu mengutip istilah ini nih, puncak pengkhianatan negara ya, puncak pengkhianatan negara. Kalau tadi press release yang kedua, puncak pengkhianatan istana dan parlemen. Kalau yang kemarin ini istilah puncak pengkhianatan negara, belum istilahnya dipertajam rupanya oleh Nur Hidayati menjadi puncak pengkhianatan istana dan parlemen. Yang press release yang kedua hari ini tanggal 6 Oktober hari Selasa ya. Hal itulah yang membuat Walhi menyatakan mosi tidak percaya kepada presiden bla bla bla. Satu-satunya cara menarik kembali mosi tidak percaya ya hanya dengan cara membatalkan pengesahan undang-undang Cipta Kerja secara sukarela. Nah, persoalannya kan gimana membatalkannya itu? Apa harus ada ini menduduki anggota DPR? Enggak mungkin juga lah dengan mengeluarkan press release terus dicabut gitu dengan seruan Walhi. Harus ada pressure ya. Kekuatan parlemen kan tinggal, kalau menurut The Guardian situ yang saya baca koran Inggris itu, kekuatan parlemen itu tinggal seperempat. Yang kemarin menolak itu seperempat itu maksudnya PKS cuma 8%. Yang kemarin menolak dan suaranya nggak cukup menolak undang-undang ini Cipta Kerja ini itu kan hanya Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Saya nggak paham ya kenapa itu Partai Demokrat ya yang ada di parlemen ya, mungkin karena Prabowo jadi Menteri Pertahanan ya, itu menyetujui undang-undang ini ya, Partai Demokrat ya, Partai Gerindra, Partai Gerindranya Fadlizon tuh piye sih Fadlizon gitu piye Fadlizon nih ya kan. Nah itu harusnya kan dia walk out juga gitu loh. Kalau P3 Partai Persatuan Pembangunan ya wis lah ngikutin Pak Ma'ruf itu ya. Tapi kalau Gerindra itu kan wah, kemarin mengharu biru kita dukung Gerindra ya di kampanye presiden kemarin kan, Pilpres. Sekarang dia mendukung mendukung itu undang-undang Cipta Kerja piye toh. Wes gitu aja. Intinya sih kita sebagai rakyat kecewa lah karena undang-undang kalau disahkan itu akan mempengaruhi jutaan buruh ya. Jutaan buruh itu ya saudara kita, tetangga kita, ya kan, paman kita, adik kita. Itu menjadi lebih susah ya, lebih tidak sejahtera. Jam lemburnya ditambah dan lain-lain, baca sendirilah ya. Ya wes gitu aja. Terima kasih. Saya Yudi Pramuko Al-Fakir dari Parung YouTuber. Tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila, bersabarlah.